buka puasa jadi masih lemes teman-teman. Aku mau pergi ke rumah mama aku, ceritanya mudik, tapi mudiknya cuma setengah jam karena udah ada akses cepet ya lewat tol, jadinya cepet. Nah, kebetulan di tahun ini Rafka sama papinya teman-teman, jadi mau nyekar juga ke makam neninnya sama omnya ya, panggilnya sih uaknya. Nah, kalau kuburannya Aki itu jauh teman-teman, di Bandung. Jadi sekarang kita berpisah dulu, nanti abis selesai dari makam mungkin pas sholat id Rafka sama papinya terus ke makam, terus baru nanti dianterin ke rumah mama aku lagi, jadi kita kumpul lagi deh. Oke teman-teman, nanti aku kasih lihat teman-teman apa yang aku bawa untuk mamaku ya, macem-macem, berbagai macam makanan, cemilan, semuanya ada. Oke. Ya buat teman-teman juga lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya, pastikan di rumahnya juga dalam keadaan yang aman. Teman-teman, ini udah sampai di rumah mama. Mama lagi ngaji. Nenek. Mohon maaf ya teman-teman, aku nggak kasih lihat videonya di awal pertama kali kita tadi masuk karena kita repot bawa barang teman-teman. Jadi udah pada salam, udah gitu, udah taruh barang juga di kamar. Lanjut aku ngambil videoin lagi. Ini dari Tante Kus ya, Ma? Kayak dapur, ada rendang sama dada opor. Ini yang aku bawa teman-teman. Aku bawa tahu tempe sama ada snack-snack gitu, cemilan nih. Alhamdulillah teman-teman, aku udah sampai di rumah mama. Terus aku mau sholat dulu. Lanjut kita masukin toples. Itu ya cemilan-cemilan yang udah aku bawa. Sekarang aku mau wudhu dulu. Ini baju lebaran aku sama Vika udah mama siapin karena kita jahit bareng-bareng. Jadi penjahitnya tuh ada di daerah BSD sini, teman mama. Jadi ini kita belum nyobain, tapi udah ada ukurannya sih, semoga masih muat ya badan ukuran tahun lalu sama tahun sekarang. Ini dia Vika pasmina, kalau aku segi 4. Nih baju lebarannya. Oke, sekarang kita sholat dulu. Alhamdulillah udah sholat, udah tenang ya. Nah sekarang kita mau ngecek nih mama masak apa, soalnya wangi banget teman-teman. Tapi kok aku jadi kayak fokus ke samping nih. Di sini ada taman, yuk kita lihat yuk. Ini ada taman. Jadi dulu ini buat kayak jemuran gitu ya teman-teman, biar mama nggak capek ke lantai 2. Di atas juga ada jemuran. Jadi sekarang kayaknya mama buat penghijauan nih di sini. Oke juga, pokoknya asri deh, keren nenek. Oh iya, untuk informasi aja mama aku itu nggak pakai asisten rumah tangga loh teman-teman. Jadi sudah terbiasa dan memang teratur dari bangun tidur, bekerja segala macam tuh mama masih sigap banget. Alhamdulillah masih sehat. Doain ya semoga mamaku sehat terus, panjang umur dalam ketaatan dan dalam menjalankan ibadahnya secara maksimal. Nah ini dia teman-teman, kue gluten free. Jadi aku taunya dari teman aku lah nih, sahabat aku pernah kasih aku ini. Akhirnya kita order terus karena deket sama rumah mama aku di wilayah Tangerang. Nah, bolunya juga ada 3 macam, ada vanilla, mocha sama pandan. Aku pilihnya mocha teman-teman, jadi enak ya, nggak enak gitu. Ini ada rasa biskuit lotus, buah-buahan,
coklat. Dalamnya tuh ada ini ya, kacang medenya teman-teman. Ini yang strawberry, keju strawberry, sama ini coklat apa ini, kacang, sama ini coklat Cadbury. Teman, ini dari Tante Kus ya, temannya Mama, tetangga kita juga dulu. Ini apa ya, Mah? Apel ya, Mah? Oh, ini jeruk. Oh, ini jeruk ternyata. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeruknya gede banget tuh, gede banget. Ini sekarang udah 4:30, jadi Mama tadi manas-manasin makanan. Ada tahu sama tempe yang aku bawa teman-teman, karena di rumah aku tuh tahu Bandungnya enak, tempenya juga enak banget, kedelainya bagus. Jadi aku beli buat di sini. Terus nanti habis buka puasa kita masukin ini ya ke toples, cemilan snack gitu teman-teman. Oke, sekarang agak-agak lemes ya. Kita lihat di meja ruang tamu, ini ada kue dari kantornya adik aku nih. Ini kue apa, San? Keju sagu. Kue keju sagu. Udah dikasih ini doang? Apa? Dikasihnya dari kantor? Enggak, itu. Oh, banyak. Oh, ada di meja ruang TV. Kalau ini oh belum dibuka, ini nastar. Kalau itu kue keju. Aku mau ajak teman-teman ini, kita ngabuburit di Lohmak di dekat perumahan Mama. Kita lihat ya, kita cari bukaan jajanan di situ. Kan di rumah adanya nasi sama lauk. Ih, kucingnya. San, kok kucingnya pada kotor ya, San? Ya Allah. Pinjam sendal dong, San. Ini teras Mama nih, lihat udah banyak banget pohon-pohonnya. Pada subur-subur. Cantik banget bunganya. Kita jalan-jalan. Wah, ini motor tinggi juga ya. Nah, sekarang aku mau ajak teman-teman nih, kita jalan-jalan sore. Siapa yang mau ikut? Nah, yang mau ikut, yuk. Sekarang aku mau ke lokasi tempat jajanan, teman-teman. Banyak banget, satu deretan itu jalanan semua, makanan semua. Teman-teman, jangan di-skip ya, pokoknya nonton sampai habis. Ada lampu merah. Disinilah paling macet. Nih gorengannya. Nah, ada sate padang. Tuh ada itu tuh es buah. Udah sampai teman-teman, kita udah parkir motornya. Terus aku mau beli es teler. Bang, beli satu. Kita lihat. Mau dua? Berapa? 26.000, pastelnya 3.000. Pastel 2. Ini 5.000. Ada es cappuccino, taro, sama ada tenda seafood, ada jasuke.
Ada alpukat kocok. Wah, coba tadi satu di sana, satu di sini ya, cobain ya. Bang, beli. Seru ya teman-teman ya. Di sini banyak banget, katanya yang nggak pulang kampung mereka masih jualan. Sekarang kita masih lanjut ya teman-teman. Kita cuci mata sekalian ngabuburit. Di sini ada apaan aja? Tuh ada lumpia biasa. Kalau di sebelah sini ada kue pukis, ada es jeruk peras, dimsum, terus buah-buahan. Seru ya, banyak cemilan. Sekalian kita jalan-jalan, lihat suasana di BSD ya teman-teman, di Mall Garing. Wah, ini banyak banget. Semakin kesini semakin penuh ya. Ada kebab, ada pancake, ada pancake. Apa itu? Bola-bola ubi. Pisang goreng, baksonya gede banget. Ini lupis. Ini mau. Wah, asik. Tuh ada bunga juga. Bunga sedap malam ada nggak ya? Bubur kacang hijau, air kelapa. Tuh kue bantal. Timun suri. Oh, aku udah nggak ada. Aku beli bubur sumsum teman-teman, 5.000 tuh. Suasananya masih rame, semakin mau buka semakin rame. Tuh. Di sini udah nggak ada lagi yang jualan-jualan. Ada sate Solo. Semprong. Oke teman-teman. Assalamualaikum. Nah ini dia teman-teman yang tadi aku udah beli. Nah ini ada apa sih namanya, kayak bakso gitu ya teman-teman, kayak sosis gitu. Terus ini ada bihun telur dilor. Ini ada gorengan tahu, tempe sama bakwan, sama ini pastel, dan ini ada piscok. Nah, ini es buah, ini lupis. Ini 4 biji 10.000. Ini 5.000. Terus kalau ini 12.000 ya tadi. Kalau ini 5.000 juga nih bubur sumsumnya, udah ada sama biji salak. Ada dua rasa. Nah, jadi kita bisa diperkirakan ya, gorengannya 15.000, sama ini 5.000, 20 tambah ini 10.000, 30 sama ini 5.000, sama ini 5.000, 40 sama ini 10, 50 sama ini 2, 60, 70, 74 ya, 74.000. Tada, simpen dulu ya di kulkas, mudah-mudahan masih muat nggak ya. Wow, masih muat. Taruh di sela-sela freezer nih. Ini juga aku bawa dari rumah, matcha buat Vika, suka Vika.
kita bikin teh. Kita bikin teh dulu. Nggak semuanya minum teh teman-teman, jadi cuman aku, mama sama adik aku aja ikan. Vika kebetulan lagi haid. Nah ini teman-teman, ini teh andalan keluarga kita ya, perenjak yang warnanya orange dan kuning, merah dan kuning. Ada dua, yang satu lagi itu warnanya hijau, tapi itu kurang berwarna. Kalau ini enak. Kalau ini warnanya pekat dan wangi banget. Nih aku bawa dari rumah aku, jadi aku mau taruh di sini biar mamah nanti gampang kalau habis udah ada. Nah, ini dia teh celupnya. Nanti kita masukin ke wadah ya, 2 aja cukup. Kita lihat buka puasa hari ini ada udang. Ini udang andalan ya, kalau orang Aceh itu namanya udang cerah teman-teman. Tuh. Terus ada apa lagi? Ada tahu tempe. Ini yang aku bawa. Udah ya. Ini ada ikan. Ini ikan dori ya, Mah? Oh, ini ayam. Iya, udah. Nah, ini ada kerupuk, sambal, ada kurma juga, sama buah-buahan. Ini buah yang mama udah beli, bukan dari teman mama yang tadi. Beda. Teman, ini masih kurang ya, 20 menit lagi. Jadi aku nggak bikin teh, takutnya udah dingin. Ini ada kue juga, kita lihat yuk. Ada kue apa nih? Ini yang dari kantor adik aku dikasih, katanya ini kue kacang mede. Ini kacang Thailand ya kalau nggak salah. Sama ini apa ya, Mah? Oh, ini enak nih, sagu kejunya dari ini ya, Michelle tuh enak. Nah, yang di bagian depan tadi kita udah lihat juga ya, ada nastar sama kue keju. Kita nunggu azan. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya teman-teman. Ini jadi inget si Rafka ada di sana ya. Tapi semoga aman lah. Namanya juga sama papinya. Ini adik aku kemarin itu 1 bulan yang lalu itu tuh terserang GERD. Jadi ceritanya mama aku tuh bilang sakit flu awalnya, terus kayak masuk angin, terus meriang gitu. Lama-lama tuh kok kalau aku tanya kok belum sembuh-sembuh, kok lama. Ternyata tuh katanya lambungnya bermasalah, jadi ke dokter. Abis ke dokter pernah juga ke klinik yang deket, yang tadi tuh deket tempat kita beli makanan itu juga ada kayak klinik gitu. Dikasihnya ya udah obat-obat lambung aja teman-teman. 3 kali ya Pak? Ya bolak-balik 3 kali itu dalam waktu berdekatan ya Mah ya. Kayaknya seminggu atau enggak 5 hari lagi tuh. Ntar tiba-tiba ada nggak enak keluhan, tiba-tiba kesana lagi, kan kayaknya aneh ya teman-teman. Jadi akhirnya ya udah aku tanya tuh, aku japri sama adik aku kenapa, masalahnya apa. Katanya tuh kayak kalau ke kantor lewat lampu merah tuh kalau berhenti dia suka kayak lemes gitu, kayak panik gitu, cemas gitu ya. Oh kok agak mirip-mirip kayak aku dulu. Kalau aku kan dulu takut banget ngunci pintu, dan kalau lagi mandi tuh aku takut banget ngunci dari dalam teman-teman. Terus bawaannya tuh takut mati. Jadi tuh gini, karena itu menyerang ke detak jantung cepet, jadi aku ngerasa tuh apa ini mau mati ya gitu. Aku dulu mikir gitu, padahal kalau orang mau meninggal itu kan malah denyutnya itu tuh bukan cepet ya kan, malah lambat, malah nggak ada gitu ya. Namanya juga kenanya ke syaraf ya, kita tuh kayak overthinking berlebihan, dan itu juga nggak bisa ketebak awalnya dari mana teman-teman. Jadi bener-bener nggak tahu. Nah akhirnya setelah aku insya Allah aku udah sembuh dari 6 bulan,
Nah pas adik aku cerita begitu ya udah aku kasih tahu cara-caranya. Seperti aku juga di program diet aku juga kan aku udah terapin ke teman-teman semuanya ya. Alhamdulillah membawa perubahan lah bagi yang sakit, jadi alhamdulillah sembuh. Terus bonusnya itu langsing. Nah begitu juga adik aku, teman-teman dia, karena mama aku udah ikutin pola makan seperti aku, jadi karena masih tinggalnya sama mama, jadi kan diatur tuh makanannya, nggak makan terigu lagi, nggak makan coklat lagi gitu ya. Jadi tuh teratur, waktunya juga harus teratur, nggak cuman gluten free aja, tapi waktunya juga harus on time. Nah tapi kalau untuk awal-awal serangan itu masih sakit lambung itu tuh nggak bisa seperti orang normal. Orang normal itu makan itu ya kalau nggak puasa itu tuh 4 jam sekali ya teman-teman, itu normalnya. Tapi dengan jumlah itu yang nggak berlebihan. Nah tapi kalau untuk lagi sakit lambung itu nggak bisa kita tuh lama-lama gitu, jarak makannya jauh, yang ada tambah gemeteran. Nah jadi per 2 jam sekali diisi dengan cara ya dikit-dikit makannya. Dan itu juga makanannya itu misalkan nasi berapa suap, terus nanti udah stop, terus minum air putih, terus nanti dia pergi kerja bawa buah gitu loh teman-teman. Jadi jaraknya dikit-dikit. Ya udah akhirnya singkat cerita dia ngejalanin apa yang aku kasih tahu, jam sekian makan ini, terus di kantor kalau bisa bawa ini, dipaksa kalau waktunya harus minum kopi ya bawa aja ke kantor. Tapi ternyata kan katanya nggak boleh minum kopi. Ternyata dulu nggak minum kopi aja bisa sakit lambung gitu loh. Nah sekarang malah minum kopi, alhamdulillah sembuh dan tensinya tuh bagus teman-teman. Alhamdulillah dia juga udah nggak ngerasa serangan panik-panik lagi. Tadi kita juga sedih ya, karena kan namanya laki-laki kan kerja. Kalau misalkan nggak kerja karena takut di perjalanan, sampai dia pernah naik Grab mobil biar nggak nyetir atau nggak naik motor teman-teman. Karena itu mengganggu sekali ya untuk pekerjaannya dia. Jadi alhamdulillah sekarang aku tanya tuh tadi udah yang dirasakan tuh udah biasa aja, udah normal, dan bonusnya turun berat badan 8 kilo. Wow keren ya. Jadi alhamdulillah banget. Jadi nanti lebaran nanti tuh dia nggak berperut lagi. Jadinya itu sudah bisa dibuktikan teman-teman. Nah teman-teman jangan sampai kita tuh terkena sakit dulu baru kita mau sadar atau insaf ya teman-teman. Pokoknya dijalaninnya tuh seperti gini, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu jadi tuh di lambung kita nggak kebegahan banget. Itu yang baiknya seperti itu teman-teman. Nah kenapa kita harus tetap minum kopi? Karena sebenarnya zat arang aktif di dalam kopi itu tuh bagus untuk membunuh semua racun-racun dan selem lendir yang ada di lambung teman-teman. Nanti setelah minum kopi itu kita jadi kencingnya banyak gitu. Nah setelah itu minum air putih. Jadi ada maksimalnya juga, kopi itu tuh 1 hari 2 kali maksimal kalau untuk lambung yang normal ya. Tapi kalau lagi sakit tuh stop dulu deh. Tapi setelah kalau sakit lambung itu dia pengobatannya tuh agak lama, butuh waktu sampai 10 harian gitu teman-teman. Yang kalau sakit flu kan seminggu udah sembuh, tapi kalau lambung tuh agak lama. Tapi karena dia udah ngerasa gejalanya tuh ada kayak cemas, nah rasa cemas itu yang nggak bisa hilang cepet. Nah akhirnya setoran tensi terus sama aku, WA nih tensi hari ini, oh kamu kekurangan ini, kamu coba minum vitamin ini. Jadi sampai seimbang alhamdulillah. Sekarang setelah makan tensinya bagus, 117 per berapa ya kemarin tuh 80 kalau nggak salah. Terus pulsnya juga bagus, 90-an ya. Nah aku bilang ini masih terus dilanjutin. Jadi ditotalin 1 bulan adik aku udah sembuh teman-teman. Alhamdulillah, semangat terus buat pejuang yang sakit GERD ya, semoga cepat sembuh dengan cara pola makan yang baik. Dan jangan lupa berdoa terus, nggak ada yang nggak mungkin. Dan kita nggak usah minum obat-obat lambung terus teman-teman. Semakin asam lambungnya dibikin netral, nanti kita cepat sakit juga teman-teman. Karena apa? Karena yang bisa membunuh kuman, terus sama buat mencerna makanan kita itu ini ya di pencernaan asam lambung gitu. Kalau dinetralin terus nanti malahan nggak baik juga gitu. Malahan nanti jatuhnya kalau keseringan minum obat mah nanti jadi ada batu empedu teman-teman, mengkristal gitu teman-teman. Jadi pokoknya teman-teman sehat terus, makan tuh yang alami-alami aja. Nah gitu. Nanti aku mau kasih lihat teman-teman abis aku berbuka puasa ini bareng sama keluarga aku.
nanti jadwalnya setelah habis sholat, terus nanti aku kasih lihat juga minum kopinya, sampai nanti kita makan snacknya lagi gitu ya teman-teman. Oh iya, buat info aja, kalau aku ini udah 4 tahun aku menjalankan pola makan seperti ini. Dulu di 3 tahun pertama itu aku sama sekali nggak minum es sedikit pun, tapi aku berpikir gini, kalau aku selamanya begini nggak minum es gitu ya, padahal itu kan es itu kan bukannya istilahnya bukan makanan, bukan terbuat dari terigu ya, bukan dari gluten gitu. Yang penting selama itu bukan coklat, aku mau mengalahkan ego aku. Jadi aku nggak boleh punya pola pikiran seperti itu terus. Karena apa? Karena suatu saat kalau aku bepergian, aku jadi nggak fleksibel teman-teman, ya kan? Nah, tapi ada satu syaratnya lagi. Kalau misalkan kita memang gluten free, tiba-tiba kita harus ke luar negeri, misalkan kita itu harus adaptasi sama keadaan lingkungan di mana kita bepergian itu teman-teman. Maksimal tuh 4 hari kita harus udah boleh makan seperti makanan yang ada di negara setempat. Itu nggak apa-apa gitu, karena kita di sini iklimnya tropis, ya kita makannya sesuai dengan yang ada di negara kita gitu. Kalau misalkan kita udah di negara mana gitu yang memang banyak roti, gandum, nggak apa-apa, kita makan aja, insya Allah nggak sakit, insya Allah. Jadi memang kita harus adaptasi di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Jadi begitu ya teman-teman, nggak ada yang selama-lamanya tuh nggak ada. Tapi karena badan aku tuh udah enak, udah nyaman, aku nggak makan kayak seperti mie, pasta, jadi roti. Jadi selama aku bisa skip itu ya, aku masih jalanin aja. Toh juga yang merasakan manfaatnya kan aku ya. Dan aku juga ini berat badannya udah nggak seperti dulu teman-teman. Dulu itu masa sakit itu banyak penurunannya. Nah kalau sekarang ini aku udah mau beradaptasi juga gitu ya. Misalkan oh ya aku pengen cobain makan es krim gitu, atau enggak es buah gitu selama puasa. Tapi itu di jadwal makannya, jam snack tetap teman-teman, jamnya tuh tetap nggak aku ubah, nggak ngasal, tapi makanannya aku udah lebih bervariasi gitu. Jadi udah nyaman, dan aku juga udah sembuh, nggak ada anxiety lagi yang kayak cemas atau ketakutan gitu. Tadinya aku ketakutan kalau ada lampu merah aku berhenti, itu tuh aku langsung kayak sesak napas teman-teman, apalagi masuk lift. Aku tuh udah kayak pengap, kayak nggak ada udara. Atau aku masuk ke ini ya, tempat beli sushi itu apa sih, Ion, kan ngantrinya tuh panjang banget. Sebelum ngantri aku ngeliat udah manusia banyak begitu teman-teman, aku tuh pusing, langsung kayak mau muntah. Tapi alhamdulillah sekarang udah enggak. Itu teman-teman, jadi nggak ada obat yang aku minum selain kalau misalkan aku sakit demam. Aku pernah satu kali pergi ke puncak, pulang-pulang demam, itu zaman dulu banget. Ya udah aku minum cuma Decolgen teman-teman, bener Decolgen aja sama air kelapa udah. Terus mau masa penyembuhannya aku minum kurma, makan kurma gitu, udah itu aja, nggak neko-neko yang harus ada obat apa-apa, enggak. Nah alhamdulillah sampai sekarang walaupun aku minum es sekali, alhamdulillah aku nggak batuk, nggak pilek, alhamdulillah, makasih Allah. Yang penting aku masih bisa jaga badan aku ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kita menjelang berbuka ini. Yang kalau ada baiknya di ini ya teman-teman, diikutin. Tapi kalau nggak sesuai ya udah nggak apa-apa, kan masing-masing kita yang merasakan ya. Oke teman-teman, kita tunggu waktu berbuka sebentar lagi nih, 5 menit lagi. Oke. Wow, ada sop. Wow, enak. Sop daging. Oh, ada baksonya juga. Tempe, sambal kecap, wow. Nih, ambil, mau yang mana? Ayo sini makan, selamat makan. Ini nenek, selamat makan. Mama ini bikin bubur kani teman-teman, kita lihat yuk. Tuh ada udang,
Oke. Taruhin nasi jangan. Udangnya gede. Ini bawa kerupuk ini, Mbak. Banyak. Ikan dari rumah nggak ikan. Ini tahu nggak cara pakai? Ini paling enak nih kerupuk. Zaman baheula. Gila. Taruhin dong lauknya. Pakai tahu sama sambelnya, sama udang, sama kuah. Sama kuah. Sama apa, Ma? Kuah sop. Kentang lagi satu. Sama kuahnya. Oke. Ini sih. Di mall. Abang makan di mall sama papinya. Selamat berbuka. Nasinya nggak banyak, cuman 4 sendok. Aku makan dulu ya teman-teman, pelan-pelan. Nikmat. Teman-teman, sekarang kita sholat dulu ya, maghrib. Teman-teman, ini anak-anak tadi alhamdulillah dikasih, sekalian pamit sama papinya, dikasih uang. Ini buat Rifki, ini buat Rafka, buat Vika. Kalau Rafka kan ada di sana ya, nginep. Mereka tadi Rafka bilang buka puasanya lagi di Mall Susite. Terus ini dari buat aku dari Bram, makasih banyak. Terus ini buat Rafika dari Om Bram. Ini dari Om Bram buat Aisyah tuh. Kalau Rafka udah dikasih duluan. Nah ini dari Aisyah, dari Mami buat Aisyah. Tuh, nanti ini buat Aisyah kalau lebaran kesini ketemu. Dan ini punya Iki Vika. Dan dari Om Bram punya Iki sama Vika ada di tasnya masing-masing ya, Vik. Alhamdulillah ya, kita bersyukur dikasih rezeki sama Allah lewat mereka. Jadi kita juga doain biar mereka juga sehat, panjang umur. Buat mama aku juga Bram kasih teman-teman tadi. Harap Allah. Teman-teman, sekarang aku udah sholat. Mau antar anak-anak dulu nih ke Alfa, katanya pengen jajan karena namanya puasa kan makannya kan malam hari ya teman-teman. Jadi tadi pas ke rumah mama ini aku tuh beliin buat mama yang buat isi di toples buat lebaran aja. Jadi snack-snack anak-anak masih ada di rumah, nggak aku bawa teman-teman. Nah sekarang kita ke depan ya, rukunya deket tapi tetap sih naik mobil. Yuk teman-teman, yuk kita jajan buat anak-anak sih. Vika mau ikut ya, Vika mau ikut ke Alfa. Mau jajan. Ayo
kita mau jajan ke depan. Nanti kita minum kopi ya. Mama udah bikinin kopi buat aku, adik aku Isan sama mama bertiga. Jadi sebelum ke Alfa kita minum dulu. Ini dia. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Udah turun belum ya? Ma, udah turun belum ya, Ma? Iya, udah dari tadi bukan? Oh, baru belum turun ya? Wah, enak, masih panas-panas. Ih, gelap banget ya. Nah, ini teman-teman, ini udah di jam 7 pas. Alhamdulillah udah disiapin, jadi aku tinggal minum. Takarannya 2 sendok teh kopi ditambah 1 sendok teh gula pasir. Nggak boleh pakai creamer, nggak boleh pakai gula aren, nggak boleh pakai gula diabetes, nggak boleh pakai gula stevia, nggak boleh pakai creamer, nggak boleh. Yang dibutuhkan itu zat arang aktif yang ada di kandungan kopi ini teman-teman, bukan dari campuran-campuran gitu. Aku merasakan kalau kita kopinya terlalu manis, kita tuh cepat lapar. Nah, kalau kopinya nggak terlalu manis, buat penetral aja sih 1 sendok teh gula pasir cukup ya. Jadi biar kita tuh nggak cepet lapar lagi teman-teman, masih ada rasa pahit-pahitnya. Karena efek pahit itu tuh mengenyangkan. Kalau nggak percaya coba aja, semakin minum manis-manis semakin cepat lapar. Ini juga nggak perlu harus dihabiskan, cuman karena namanya kita sayang ya udah dibikin, ya harus diminum. Tapi kalau untuk orang yang misalkan sakit, itu sebenarnya nggak usah takut minum kopi, cuman beberapa teguk tuh nggak apa-apa, karena untuk meluruhkan slam atau lendir yang ada di lambung kita teman-teman. Tapi kalau sakit lambung, kalau memang nggak pede ada obat-obatan ya jangan ya, karena nanti obatnya jadi nggak ngefek karena udah istilahnya ya udah kesapu sama ini, sama kopi, jadi obatnya nggak efektif lagi. Makanya aku tuh alhamdulillah bersyukurnya nggak pakai obat-obatan, hanya makan-makan yang alami, sama obat-obatannya itu tuh apa yang kita makan itulah jadi obat gitu. Udah cukup, yang selebihnya segini ini ampas. Nah, kalau nggak terlalu manis, tahan lapar ya teman-teman. Yuk, kita udah di mobil, taruh dulu nanti aku yang cuci. Mau pergi dulu, assalamualaikum. Ini kucingnya. Suasana di malam hari ya, gelap. Nah teman-teman, di belakang ruko ini tuh rumah mama. Jadi besok kalau kita sholat id itu di jalanan ini yang dipakai buat sholat id. Di depan mimbar utamanya tuh di depan sana. Itu yang saf laki-laki, ke belakang sini saf perempuan. Jadi deket banget kan sama rumah mama, tinggal belok situ udah nyampe. Yuk kita masuk yuk. Ini Vika mau jajan, Iki nggak ikut. Biasa Iki kalau udah di kamar. Mama tadi nitip Rapika. Namanya Rapika. Cucunya juga namanya Rapika. Warnanya key spray. Di sini nggak ada yang
lagi mau juga, jadi kita pindah ke Indomaret aja ya. Sekarang kita mau beli es krim. Ini sebenarnya deket-deketan ya. Nanti kita coba carinya di Indomaret teman-teman, sebelum ke Indomaret karena deket sama Alfa tadi. Ini kita ke Mixway dulu, si Vika mau beli es krim. Tuh di seberang sana Indomaretnya. Langsung rame kita datang ya pikir. Vika suka es krim. Pembelanjaan 30.000 free ini teman-teman, tuh gratis. Jadi tadi belinya 40.000. Ini rasa Oreo ya, rasa Oreo, bobanya habis. Ya, tinggal nyebrang aja biar dapat parkiran. Taruh dulu minumannya, esnya di mobil. Teman, gimana suasananya di tempat tinggal teman-teman? Masih rame ya, tapi kalau di perumahan aku udah sepi teman-teman, karena banyak yang sudah ke mudik ya, pulang kampung. Ini aku mudiknya di BSD di Tangerang, Serpong. Di sini rame banget. Jalanannya masih rame. Ini di sini ada pagar pakai apa tuh namanya, pembatas, tapi kita nggak berani untuk menerobos teman-teman. Bau asap, knalpot batasnya. Jadi kita patuh banget ya, sesuai sama pas belokan. Vika hati-hati, ada mobil. Suasana di malam hari. Ini di malam minggu. Teman, aku beli toples, ternyata pas datang tuh pecah. Jadi yang di tempat pecah ini kita masukin makanannya itu yang masih ada plastiknya aja ya. Ini kacang mede madu wijen. Nah, sekarang kita isi toplesnya. Toplesnya kurang ya, ini cuman ada sedikit, sedangkan ini belinya banyak. Tuh. Ini sisanya masih karetin aja dulu. Nah, ini enak banget keripik isinya. Beli di langganan tempat aku nyalon, salon rambut. Suaminya itu Mbak Devi suka bikin ini, asli Lampung, orang Lampung. Iya, Cobain. makan apa nak? Kalau nggak habis masukin aja lagi ke situ ya. Garing. Kalau nggak habis segitu, Ada wijennya dikit. lagi. Rasanya manis. Terus agak keras ya. Biasanya renyah, tapi enak.
Wow, pas banget tuh. Itu udah ada berapa? Masih belas. Masih kecil. Rasanya asin gurih. Steak talas tuh rasanya kayak sukun. Enggak tahu. Enak. Nah, kita rasa. Enak banget nih, gurih. Warnanya juga cantik ya, nggak hitam. Biasanya kalau pisang yang manis tuh udah ada karamel gulanya, kalau digoreng jadinya warnanya jadi menghitam. Ini bagus. Rasanya asin. Enak. Teman-teman, ini ada es yang tadi aku beli. Ini di jam 8:30. Oh, jadi aku mau makan snacknya ini, es. Isinya kelapa, ada alpukat, ada mutiara, ada agar-agar, pandan. Sama ini ya, kayaknya kelapanya tuh dari jelly. Kita coba dulu, bismillah. Kita cobain ya, bismillah. Enak. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nemenin aku mudik mudik yang deket ya, 30 menit udah nyampe dari Cibubur ke BSD karena ada tol, teman-teman. Alhamdulillah dimudahkan. Nah, tadi juga aku udah ajak teman-teman ngabuburit di seputar rumah mama aku. Terus pas malam-malam hari ini juga sambil kita tadi jajan bawa Vika, terus tadi kita masukin ke dalam toples apa yang makanan-makanan yang aku bawa. Aku juga tadi udah pesen kue, cake gitu ya, yang gluten free, udah taruh di kulkas gitu teman-teman. Jadi ada kue yang bisa kita makan, ada juga cemilan yang bisa kita makan. Jadi nggak tersiksa, lebarannya tetap bisa makan yang enak-enak. Bener nggak teman-teman? Nah, untuk teman-teman semuanya jaga terus kesehatannya. Terima kasih banyak. Semoga yang lagi pulang ke kampung lancar di perjalanannya, juga selamat menikmati berkumpul bersama keluarga tercintanya ya. Mohon maaf lahir batin dari aku dan keluarga aku. Oke, sampai ketemu di hari lebaran. Dadah, assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin teman-teman.